warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfiru Syaida Aprilia dari kelas 11 Layanan Kesehatan 1 SMK Bakti Indonesia Medika Jombang. Di sini saya akan mengedukasi kepada kalian mengenai sistem kardiovaskuler penyakit jantung koroner. Nah, sebelum lanjut pembahasan video saya, marilah kita lihat video berikut mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Itu dia tadi video mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Dan sekarang kita akan lanjut mengenai definisi penyakit jantung koroner. Apa sih definisi penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Arteri koroner adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen ke otot jantung. Penumpukan lemak di arteri koroner membuat pembuluh darah ini menyempit dan mengeras. Akibatnya, aliran darah dan asupan oksigen ke otot jantung akan berkurang. Penyakit jantung koroner atau PJK atau biasa disebut dengan coronary artery disease atau CAD merupakan penyakit yang disebabkan oleh penyempitan atau sumbatan yang mensuplai oksigen atau O2 ke otot jantung dan berimbas kepada gangguan fungsi jantung. Dan yang kedua, ada etiologi jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner adalah adanya penumpukan atau plak lemak aterosklerosis di dalam arteri koroner. Banyak faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner seperti merokok, menjalani pola makan yang tidak sehat seperti tinggi lemak dan tinggi gula, menderita tekanan darah tinggi, memiliki kolesterol yang tinggi. Mengapa sih mereka semua merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner? Karena saat arteri rusak, plak akan lebih mudah menempel pada arteri sehingga lambat laun menebal. Penyempitan pembuluh darah akan menghambat aliran darah kaya oksigen jantung. Jika plak ini pecah, trombosit akan menempel pada luka di arteri dan membentuk gumpalan darah yang memblokir arteri. Ini dapat menyebabkan angina semakin parah. Gejala yang timbul oleh penyakit jantung koroner meliputi nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada yang menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri atau sering dianggap ma, keringat dingin, mual, muntah atau mudah lelah, irama denyut jantung yang tidak stabil atau aritmia. Bagaimana sih cara mencegah penyakit jantung koroner? Yang pertama, menjaga pola makan yang sehat. Yang kedua, berhenti merokok. Dan yang ketiga, hindari stres. Yang keempat, menjaga pola tidur yang cukup dan berkualitas. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara menangani penyakit jantung koroner? Yang pertama, observasi. Observasi tanda-tanda vital, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, dan melakukan pengkajian secara komprehensif menggunakan PQRST. Kemudian kedua, mandiri. Membantu meringankan nyeri pada pasien, gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien. Mengontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri. Melakukan mesej kepada pasien untuk mengurangi nyeri dada. Yang ketiga, kolaborasi. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat penghancur lemak, analgesik, sesuai kolaborasi. Dan yang keempat, health edukasi. Ajarkan tentang teknik non-farmakologi, berikan motivasi untuk meningkatkan asupan nutrisi yang bergizi, mengajarkan pasien cara mengontrol rasa nyeri, anjurkan pasien untuk tidur yang cukup dan berkualitas, ajarkan untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Ajarkan pasien teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri bagian dada. Mengajarkan pasien untuk olahraga ringan seperti jalan kaki. Nah, itu tadi video saya mengenai sistem kardiovaskuler penyakit jantung koroner. Sekian video dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.